Selamat pagi Ibu Febriana Lo dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan desain skripsi kelompok kami yang berjudul Analisis Pengaruh Return on Equity, Inventory Turnover, dan Debt to Equity Ratio terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, dimulai dari saya sendiri, Arifentola Dinata, dan rekan saya Theo Lindasari. Untuk pembahasan pertama, yaitu latar belakang. Persaingan bisnis yang kompetitif menuntut semua pelaku bisnis untuk mengelola perusahaannya secara efektif dan efisien. Kesuksesan perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya akan membuat seorang investor memutuskan menginvestasikan dananya ke perusahaan yang memiliki kinerja dan laporan keuangan yang baik. Hal ini dikarenakan investor menginginkan return yang tinggi dengan tingkat risiko yang rendah. Pertumbuhan industri barang konsumen primer yang sangat pesat memaksa perusahaan untuk melakukan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan. Kinerja suatu perusahaan merupakan hasil yang harus dicapai dari perusahaan. Hal ini perusahaan yang dikatakan sehat apabila mempunyai kemampuan dalam memenuhi kewajiban finansial, laporan arus kas yang baik, dan mempunyai peningkatan laba dari tahun ke tahun, serta bisa melangsungkan kegiatan operasional perusahaan dan mengembangkan perusahaan. Return saham yang dilakukan oleh investor merupakan sebuah pengambilan keputusan yang valid karena telah dipertimbangkan sangat matang. Pertimbangan yang dilakukan oleh seorang investor melalui kinerja perusahaan, laporan arus kas dan laporan laba rugi, serta informasi penting lainnya akan selalu diperhatikan oleh investor untuk menilai suatu kinerja perusahaan dalam melihat tingkat laba suatu perusahaan. Menurut Yogi Yanto tahun 2017, return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return saham dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu terdiri dari return saham sesungguhnya, realized return, atau return realisasi, dan return yang diharapkan, expected return, atau return ekspektasi. Return sesungguhnya, realized return, yaitu merupakan return yang telah terjadi, dihitung dari selisih harga berdasarkan data historis. Return sesungguhnya, realized return, sangat penting karena digunakan sebagai salah satu pengukur kinerja perusahaan. Return yang diharapkan, atau expected return. Return yang diharapkan oleh investor di masa yang akan mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return on equity merupakan salah satu rasio dari rasio profitabilitas yang digunakan oleh investor untuk mengukur laba bersih yang dapat dibagi dengan modal pemegang saham rata-rata. Dari rasio ini, keberhasilan atau kegagalan perusahaan dapat terlihat. Dari rasio ini, pihak investor dapat dengan jelas melihat informasi mengenai kemampuan dan kinerja suatu perusahaan. Rasio ini juga mengukur apakah perusahaan efisien dan konsisten dalam melakukan kinerja dan laporan keuangannya. Inventory turnover merupakan rasio yang mengukur perputaran dana dalam suatu periode tertentu. Rasio ini juga untuk mengetahui jumlah barang yang tersedia di gudang kemudian dijual satu periode atau dalam beberapa periode yang telah ditetapkan. Debt to equity ratio, yaitu merupakan salah satu rasio leverage yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutangnya. Rasio ini merupakan perbandingan antara total hutang yang dimiliki perusahaan dan total modal yang dikeluarkan perusahaan dalam membangun bisnisnya. Tingkat rasio yang tinggi artinya perusahaan lebih memilih mempunyai hutang dan memperluas usahanya.
Poin yang kedua, permasalahan. Yang pertama, apakah return on equity berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah inventory turnover berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia? Dan yang ketiga, apakah debt to equity ratio berpengaruh terhadap return saham pada perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia? Selanjutnya, pembatasan masalah. Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup pada variabel penelitian. Variabel independen yaitu return on equity, inventory turnover, dan debt to equity ratio. Variabel dependen yaitu return saham. Penelitian ini juga dibatasi pada data yang diperoleh dari laporan keuangan auditan perusahaan sektor barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Berdasarkan uraian permasalahan yang dikemukakan, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui apakah pengaruh return on equity terhadap return saham pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh inventory turnover terhadap return saham pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh debt to equity ratio terhadap return saham pada perusahaan sektor industri barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Manfaat penelitian. Yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widadharma Pontianak. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai return on equity, inventory turnover, dan debt to equity ratio, serta hubungannya terhadap return saham. Yang kedua, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menjelaskan pengaruh return on equity, inventory turnover, dan debt to equity ratio terhadap return saham. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang serupa. Kerangka teoritis dan empiris. Saham merupakan surat berharga yang dibeli oleh seorang investor dengan keinginan untuk memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Hal ini yang membuat para investor pada era globalisasi ini memilih untuk berinvestasi pada saham, karena saham menunjukkan kepemilikan perusahaan dan mempunyai hak klaim atas dividen yang diberikan perusahaan. Para investor tentunya menginginkan keuntungan atas investasi yang mereka harapkan. Namun semakin tinggi tingkat keuntungan atau tingkat return yang didapatkan, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang dihadapi oleh seorang investor. Tanpa keuntungan, seorang investor tentunya tidak akan mau melakukan investasi yang tidak ada hasilnya, dengan membeli sejumlah saham perusahaan dengan harapan untuk mendapatkan return atau pengembalian modal yang sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Menurut Legiman, Perengkuan, dan Untu tahun 2015, return saham adalah pengembalian dari suatu investasi, yaitu berupa modal yang ditanamkan sebelumnya atau pada periode sebelumnya, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan capital gain pada periode atau masa mendatang. Return yang diperoleh oleh investor juga tidak selalu mendapatkan keuntungan atau capital gain. Terkadang juga investor akan mengalami kerugian atau capital loss. Return saham merupakan yang diperoleh dari pengembalian investasi yang dilakukan pada masa lampau dalam praktek jual beli saham. Menurut Giogianto tahun 2017,
Return merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. Return saham dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu terdiri dari return saham sesungguhnya, realized return, atau return realisasi, dan return yang diharapkan, expected return, atau return ekspektasi. Return sesungguhnya, realized return, yaitu merupakan return yang telah terjadi, dihitung dari selisih harga berdasarkan data historis, serta penting, karena digunakan sebagai salah satu pengukuran kinerja perusahaan. Return yang diharapkan, expected return, merupakan return yang diharapkan oleh investor di masa yang akan mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang sifatnya sudah terjadi, return ekspektasi sifatnya belum terjadi. Return on equity, yaitu merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba atau modalnya sendiri. Return on equity juga biasanya disebut sebagai rasio yang menunjukkan tingkat keuntungan atau laba bersih. Rasio ini biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Apabila persentase return on equity semakin tinggi, maka akan menunjukkan semakin baik pula kinerja suatu perusahaan, karena rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan dalam mengelola setiap rupiah yang diinvestasikan ke dalam suatu perusahaan. Subhanidja dan Yaman tahun 2004 menyatakan bahwa return on equity adalah laba bersih yang dibagi dengan modal pemegang saham rata-rata. Rasio inilah yang mencerminkan keberhasilan atau kegagalan pihak manajemen perusahaan dalam memaksimalkan tingkat return atau pengembalian investasi yang dilakukan oleh investor ke perusahaan pada periode tertentu. Return on equity merupakan rasio yang menekankan hasil timbal balik dengan jumlah investasi. Artinya semakin tinggi nilai return on equity, maka akan menunjukkan hubungan yang positif terhadap return saham suatu perusahaan. Inventory turnover, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai kualitas persediaan dan praktek pembelian yang efektif dalam suatu manajemen. Rasio ini juga digunakan sebagai rasio yang mengukur keefektivitasan manajemen dalam mengelola persediaan pada periode tertentu. Rasio inventory turnover juga yang digunakan investor dalam menilai pembelian suatu barang atau permintaan barang dalam suatu periode tertentu. Karena rasio ini merupakan rasio yang mencerminkan atau menggambarkan suatu investasi pada perusahaan melalui pembelian yang tinggi. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan menurut para ahli. Jadi di sini menurut Harjito dan Martono tahun 2019 di halaman 58 mendefinisikan bahwa rasio ini biasanya digunakan untuk mengukur kemampuan dan efisiensi manajemen dalam mengelola persediaan. Inventory turnover juga sering dikenal dengan istilah aset lancar yang aktif dalam kegiatan operasional perusahaan, terutama dalam perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang food and beverage karena harus mengubah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan rasio ini akan menggambarkan pembelian yang tinggi serta kinerja perusahaan yang baik, sehingga mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengolah asetnya dengan efisien. Selanjutnya ada rasio debt to equity ratio, yaitu merupakan rasio yang digunakan untuk melihat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka panjang maupun kewajiban jangka pendeknya. Semakin tinggi debt to equity ratio, maka tingkat risiko yang akan dialami oleh investor semakin besar. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban yang dimiliki. Namun sebaliknya, debt to equity ratio yang kecil akan memberikan dampak positif dan menggambarkan risiko yang kecil. Kemampuan perusahaan melunasi kewajibannya inilah yang menggambarkan bahwa perusahaan tersebut dalam keadaan sehat dan dapat melakukan kinerjanya secara efisien. Menurut Harjito dan Martono tahun 2011
di halaman 59 mendefinisikan bahwa debt to equity ratio merupakan perbandingan antara total utang yang dimiliki oleh perusahaan dengan modal yang dimiliki perusahaan itu sendiri atau yang sering disebut dengan ekuitas. Namun tidak semua utang perusahaan itu buruk karena ada sebagian perusahaan yang menambah kewajibannya karena ingin membeli aset baru dan memperluas perusahaan yang mereka miliki dengan meminjam modal ke bank atau menjual saham kepada investor. Perusahaan yang mempunyai finansial yang baik akan memiliki debt to equity ratio di bawah angka 1 atau di bawah 100%. Semakin rendah nilai debt to equity ratio, maka semakin baik bagi perusahaan tersebut. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Di sini terdapat 3 variabel bebas, yaitu return on equity sebagai X1, inventory turnover sebagai X2, debt to equity ratio sebagai X3, dan variabel terikatnya yaitu return saham atau Y. Selanjutnya ada hipotesis. Berdasarkan kajian empiris, maka penulis merumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut. Hipotesis pertama, return on equity berpengaruh positif terhadap return saham. Hipotesis kedua, inventory turnover berpengaruh positif terhadap return saham. Kemudian hipotesis yang terakhir, debt to equity ratio berpengaruh positif terhadap return saham. Lalu ada metode penelitian. Yang pertama ada bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Menurut Sugiono, metode kuantitatif adalah metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Kemudian selanjutnya ada definisi operasional variabel dan pengukuran. Yang pertama ada variabel independen. Menurut Sugiono, variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Variabel independen yang pertama yaitu return on equity. Menurut Bingham dan Houston, tahun 2010 pada halaman 149, menyatakan bahwa rumus yang digunakan dalam menghitung return on equity adalah sebagai berikut, yaitu return equity sama dengan laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Kemudian untuk variabel independen yang kedua, ada inventory turnover. Menurut Fahmi tahun 2015 di halaman 123, rumus inventory turnover sebagai berikut, yaitu harga pokok persediaan dibagi dengan rata-rata persediaan. Selanjutnya ada variabel debt to equity ratio. Menurut Harjito dan Mertono tahun 2011 di halaman 59, debt to equity ratio merupakan hasil dari total hutang dibagi dengan modal. Kemudian ada variabel dependen. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu return saham. Menurut Jogianto tahun 2017, rumus return saham yaitu capital gain atau capital loss ditambah yield. Kemudian ada metode pengumpulan, penyajian, dan pengolahan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode dokumentasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data sekunder yaitu laporan keuangan perusahaan sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 yang diperoleh dari website resmi Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan industri barang konsumen primer di Bursa Efek Indonesia. Sampel. Teknik penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pervasive sampling.
di mana pervasive sampling adalah teknik penentuan sampel dalam penelitian, yaitu menurut Sugiono tahun 2016 di halaman 85. Selanjutnya ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Analisis data kuantitatif yang menggunakan alat bantu program SPSS versi 22 untuk menguji pengaruh antar variabel. Adapun langkah analisis datanya sebagai berikut. Yang pertama ada analisis data deskriptif. Menurut Sugiono tahun 2015 di halaman 207, statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan data yang terkumpul tanpa menggambarkan secara menyeluruh variabel yang digunakan. Kemudian, uji asumsi klasik. Dalam uji asumsi klasik terdapat beberapa uji. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Untuk mendeteksi normalitas pada data penelitian ini diuji dengan menggunakan metode one sample Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya ada uji multikolinearitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi menghasilkan korelasi yang kuat antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antara variabel independen. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai varian inflation factor. Menurut Ghazali tahun 2013 halaman 108, nilai VIV kurang dari 10 menunjukkan tidak terjadi korelasi yang kuat antara variabel bebas. Selanjutnya ada uji heteros. Menurut Ghazali tahun 2016 di halaman 134, mengatakan bahwa uji heteroskedastisitas adalah pengujian sama atau tidaknya varian residual dari observasi yang satu dengan observasi yang lain. Adapun tingkat signifikansi antara variabel independen yaitu lebih besar dari 0,05, maka model regresi terbebas dari heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas diuji dengan uji Ring-Sperman. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Menurut Ghazali tahun 2016 di halaman 107, uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 atau periode sebelumnya. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi autokorelasi. Metode pengujian yang digunakan yaitu menggunakan DW test. Apabila diperoleh DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU, artinya tidak terjadi autokorelasi. Kemudian ada analisis regresi linear perganda. Persamaan regresi linear perganda pada penelitian ini dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut, dapat dilihat pada slide ini. Selanjutnya ada pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji koefisien determinasi. Uji ini digunakan untuk menguji goodness fit dari modul regresi. Besarnya nilai adjust R-square dapat memprediksi dan melihat berapa besar kontribusi dari pengaruh yang diberikan variabel X secara simultan terhadap variabel Y. Selanjutnya ada uji pengaruh simultan atau uji F. Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependen. Menurut Ghazali tahun 2016 di halaman 171, menyatakan bahwa nilai signifikansi untuk mengetahui apakah model layak untuk diteliti adalah kurang dari 0,05. Selanjutnya ada uji parsial atau uji T. Uji T merupakan analisis yang digunakan untuk mengetahui bagaimanakah
signifikansi regresi, dan uji hipotesis yang diajukan agar korelasi regresi dapat dijelaskan. Menurut Ghazali tahun 2018 di halaman 179, jika T hitung kurang dari T kritis dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen atau HO ditolak, begitu pula sebaliknya. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Untuk perhatian dan waktunya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.